warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rino? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya, masih tetap semangat ya Pak ya? Semangat Bu. Ya, karena apalagi sekarang terakhir ya Pak ya? Iya. Iya. Sudah berapa persen? 99% Bu. 99%. Iya. Ya, bentar lagi Pak ya? Alhamdulillah. Amin. Sekarang memasuki PI 6 Pak, Ya. di mana PI 6 itu temanya refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Adapun fokus pendampingannya yaitu yang pertama persiapan panen hasil belajar, Ya. yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu tentang umpan balik 360 derajat. Ya. Yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Yang terakhir yaitu penilaian pemetaan aset, ya, yang pada saat PI 5 itu tugasnya tentang diskusi ya. Ya. Apakah diskusi itu tujuan programnya sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Ya. Nah, untuk memastikan apakah pada PI 6 ini Bapak sudah memahami. Ya Bu, sudah. Alhamdulillah sudah ya. Ya. Begini Pak, dalam selama 1 bulan terakhir ini bagaimana rencana tindak lanjut pada penampilan sebelumnya kan tentang survei umpan balik 360 derajat. Ya. Apakah Bapak sudah memberikan survei itu pada kepala sekolah, rekan guru dan murid? Ya Bu, selama 1 bulan terakhir ini saya sudah melaksanakan untuk berbagi praktek gitu ya kepada stakeholder yang ada di sekolah, warga sekolah gitu. Terus juga saya sudah melakukan menyelesaikan pembelajaran yang ada di modul-modul yang ada di LMS gitu. Terus dan saya lakukan adalah juga saya untuk modul sumber daya alam yang ada di sekolah itu saya melakukan dalam sebulan ini yaitu kelas industri yang sekarang sedang berjalan dengan bekerja sama dengan pihak industri gitu. Dan artinya Bapak juga sudah memberikan survei umpan balik ya? Iya Bu, sudah. Ya. Ya. Sudah memasukkan ke LMS nih Pak? Sudah masukkan Bu. Sudah ya? Iya Bu. Iya. Dan alhamdulillah dalam capaian selama 1 bulan terakhir pun Bapak sudah menuntaskan ya Pak ya? Iya. Programnya. Baik Pak, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah selalu sehat, selalu semangat dalam menuntaskan tugas-tugas yang ada di LMS ya. Tentunya demi kemajuan sekolah juga dan demi kemajuan pada diri Bapak juga selalu mengimplementasikan apa yang sudah didapat pada guru penggerak ya Pak ya. Iya Bu. Sekali lagi semangat ya Pak ya. Iya Bu. Apakah Bapak sudah melakukan survei hasil belajar? Sudah Bu. Ya, feedbacknya bagaimana tuh Pak? Apakah ada yang kurang baik ataupun perlu ditingkatkan dari responden kepala sekolah, rekan sekolah dan murid? Ya, jadi yang sudah saya lakukan itu ada masukan ya Bu ya dari kepala sekolah sendiri, ada yang perlu ditingkatkan gitu, terutama dalam kompetensi memimpin manajemen sekolah. Maksudnya jadi dapat mewujudkan program-program sekolah yang berdampak luas dan bisa melakukan nilai-nilai positif bagi warga sekolah. Lalu masukan juga atau menurut rekan sejawat, jadi saya harus dapat mengembangkan diri beserta orang lain yang dapat seringkali untuk melaksanakan kolaborasi dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Lalu menurut murid, jadi kompetensi yang ditingkatkan adalah dapat
melaksanakan proses pembelajaran yang bervariasi, yang berdasarkan berdiferensiasi dan KSE, lalu juga membuat makin meningkat gitu antusias muridnya gitu dalam proses belajar, rajin mengikuti pembelajaran baik yang secara online gitu maupun yang luring, seperti saya masuk ke dalam komunitas pembelajaran gitu yang agar pengetahuan dan pengalaman saya itu bertambah gitu untuk dapat melaksanakan dengan benar pembelajaran yang berpusat kepada murid dan seluruh stakeholder ya Bu ya, atau warga sekolah, yang diantaranya ya ada kepala sekolah, terus ada rekan guru, murid, orang tua juga gitu, juga komite, karena ini SMK gitu, tambahannya paling dengan support juga masukan dari dunia industri. Bapak sudah 6 bulan belajar bersama PGP ya Pak ya. Tentunya banyak dampak positifnya, yaitu Bapak sudah banyak mengimplementasikan praktik-praktik baiknya terhadap guru dan murid yang sedang berlangsung dalam program yang Bapak buat. Tentunya apa perubahan yang Bapak rasakan berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak dengan sekolah ini? Baik Bu, yang saya rasakan diri saya itu sebagai guru pastinya sudah melakukan perubahan yang positif, dan yang saya rasakan dapat menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu, dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperhatikan sosial emosional murid, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dan menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan visi sekolah, dan melakukan coaching sehingga permasalahan yang ada pada rekan guru bisa terselesaikan. Tentunya perasaan senang ya Pak ya? Iya Bu. Sudah senang. banyak berbagi praktik baik ya Pak ya? Benar Bu. Dan adanya perubahan pada murid. Iya. Terus berdasarkan yang Bapak alami nih, perubahan apa saja sih yang terjadi pada diri murid ketika Bapak itu sudah banyak membagikan praktik baiknya dengan program guru penggerak ini selama 6 bulan? Perubahan apa yang ini? Perubahan yang saya dapati gitu selama 6 bulan ini, murid semangat ya Bu di sekolah gitu, yang tadinya murid tidak fokus atau santai-santai gitulah, sekarang alhamdulillah gitu sudah ada perubahannya gitu. Terus semakin ini ya bisa mengimplementasikan dengan mempertajam konsep KSE itu Bu, dan KSE program sosial terus emosional murid yang terlihat gitu ada perubahannya, dan dianggapnya menjadi guru yang dinanti gitu kehadirannya bagi siswa gitu. Itu Bu mungkin Bu. Ya. Apa saja hal yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini bagi Bapak bahwa program PGP ini sangat memuaskan? Perubahan ke arah positif Bu, yang benar-benar saya rasakan gitu di dalam dalam mengajar gitu ya. Jadi fokus bukan hanya target materi, misalkan materi maksudnya, tapi juga mengedepankan sosial emosional murid pada saat proses belajar. Apalagi kepuasan untuk cara keterampilan Bapak untuk public speaking kali ya? Iya, public speaking. Betul. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Mengajak rekan guru ya Bu ya, mengajak rekan guru untuk
berkolaborasi gitu, melakukan coaching, terus karena ada tantangan ya Bu ya, jadi menghadapinya bukan hanya teman sebaya, tapi kadang juga ada guru-guru yang senior gitu. Baik Pak, saya mau bertanya nih, karena tugas dari PI 5 itu adalah diskusi tentang pemetaan aset ya. Iya. Apakah Bapak sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Pada saat melakukan diskusi pemetaan aset itu, Bapak melakukan diskusinya berapa hari atau sekali dengan guru, kepala sekolah, komite, murid? Ya, yang kan saya sekali Bu dalam satu hari itu. Iya. Kalau dengan guru ya ada dua kali lah. 2 kali. Ya. Baik, siapa saja aktor yang terlibat pada saat proses pemetaan aset itu Pak? Iya, yang pastinya pertama kepala sekolah Bu, kepala sekolah, terus rekan guru, terus murid, terus habis itu perwakilan dari orang tua gitu, sama pihak dari industri. Ya. Terus bagaimana pada saat itu proses dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, jadi dengan melakukan program kegiatan ya yang bersama dengan warga sekolah gitu, terus berdiskusi dengan peserta didik dan mengadakan pertemuan serta berdiskusi dengan perwakilan dari orang tua gitu, tentang hal yang meliputi dari aset manusia, sosial, terus fisik, agama, budaya, lingkungan alam, serta aset finansialnya Bu. Ya. Terus tentunya dalam diskusi itu ada kendala dan tantangan ya Pak ya? Ya Bu. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Iya, pastinya ada Bu, adanya perbedaan pendapat gitu, baik dengan rekan sejawat ya Bu, terus dengan yang terkendala dengan karakter dari siswanya Bu gitu, yang ada yang tidak percaya diri gitu. Jadi cara mengatasinya saya melakukan pendekatan sosial, emosional kepada pihak tersebut gitu. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah itu? Ya, saya sangat bersyukur gitu, dan saya bisa menjadi referensi saya untuk kedepannya untuk bisa melanjutkan lagi gitu, dan semoga juga bisa lebih baik lagi gitu dalam pemberdayaan dan berguna bagi pengembangan sekolah gitu. Nah, dalam diskusi tersebut pasti ada pertimbangan-pertimbangannya Pak ya? Iya Bu. Apa pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah itu Pak? Pertimbangan hasil yang terutama dari rapat Bu, baik dengan kepala sekolah, rekan guru gitu, dengan komite serta orang tua gitu yang saya rasakan. Baik, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Tidak ada kayak hal lain selain ya stakeholder atau warga sekolah. Iya, paling tambahannya ya mungkin itu Bu, industri ya, pihak industri karena ini SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Apa kabar Pak Rino, Pak Aan? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Masih Baik. tetap semangat ya Pak Rino, Pak Aan. Wah, masih semangat. Mohon maaf nih, izin Pak Aan. Mangga, Ibu, silakan. Saya minta waktunya sebentar ya. Karena Pak Aan ini adalah salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang tugas Pak Rino sebelum Betul. PI 6 ya. Izinkan saya mau bertanya nih tentang hasil diskusi kemarin. Boleh, silakan Ibu. Ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika bersama-sama berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah?
kemarin ketika kami mengidentifikasi itu sangatlah membuat kami bahagia. Kenapa? Karena seolah-olah yang tadinya kami gelap berpikir berbasis kekuatan, setelah menemukan unit-unit aset itu, ya kami bisa bergerak menuju lebih maju lagi. Contoh yang pertama, adanya keberagaman kompetensi dari setiap masing-masing guru gitu kan. Ternyata letak kami di sini sangatlah strategis dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu baru kami temukan ketika kami melakukan suatu kegiatan identifikasi itu. Sangat gembira dan kami juga sangat apresiasi kepada Pak Rino juga, dan kemudian kami sekarang sedang jalan untuk melaksanakan kegiatan aset itu menjadi suatu program dalam perjalanan sekolah. Bagaimana proses Bapak ketika menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Iya. Yang pertama, kami waktu itu membuat catatan kecil dari aset-aset fisik, aset lingkungan, kemudian aset SDM. Kami membuat pemetaannya dulu. Setelah membuat pemetaan kecil, barulah kami mendiskusikannya. Ternyata kami ini terdiri dari beberapa aset, dan itu ketika sudah teridentifikasi dan sudah ditemukan, ternyata itu merupakan suatu kekuatan yang sangat besar di dalam perjalanan sekolah ini. Baik, pada saat itu juga membicarakan diskusi tentang program Pak Rino juga ya Pak ya. Pak Rino itu kalau nggak salah di aksi nyatanya tentang inovatif, karena beliau jurusannya TKJ ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Komputer. Iya. Bagaimana tuh Pak dalam menyusun aset, ada kendala dan tantangannya, dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, kalau berbicara tentang program Parino, yang pertama ada kesesuaian dengan kompetensi yang ia miliki, yaitu Eskom kan, tentang komputer. Yang kedua, memang didukung oleh aset yang ada. Aset yang pertama adalah kompetensi beliau, yang kedua tentang legalitas beliau, tentang legalitas Parino, yang ketiga tentang sarprasnya, yaitu labnya ada, lab komputernya ada, koneksi internetnya juga hebat, kemudian komputernya juga segitu bisa terhitung banyak gitu, dan siswanya juga jurusan teknik komputer jaringan gitu. Kalau bisa berbicara tentang kendala, hanya satu sih, minat belajar aja. Minat belajar anak, ketika anak terdiri dari 38 anak, tidak mungkin semuanya memiliki semangat belajar yang sama. Ada saja yang pasif gitu. Tapi kebanyakan, berapa banyak juga Pak Rino sudah mengantarkan anak-anak ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi program ini sangatlah bagus, bersentuhan dan terintegrasi kepada aset yang ada. Baik, apakah dari 7 aset yang ada yang belum tersampaikan pada saat merancang program nggak? Karena 7 aset ini ya diantaranya modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Iya. Dalam hal ketika melaksanakan kegiatan pemetaan aset, itu semuanya tersampaikan, semuanya terpetakan. Tetapi dalam program Parino ini, saya yakin nggak semua aset digunakan gitu. Terutama misalkan aset politik dalam hal ini. Aset politik itu digunakan ketika beliau koordinasi saja dengan pimpinan. Sedikit ada politiknya misalkan di situ. Tentang kerjasama, tentang aspek sosialnya. Tetapi yang paling mendasar dari kegiatan Parino, programnya ini yang paling mendasar dan yang paling banyak digunakan adalah aspek SDM. Aspek SDM dan aspek sarpras yang banyak digunakan. Apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah kami SMK nih. Iya. Kami adalah SMK. Simbol atau ruh daripada SMK itu adalah mengantarkan anak ke dunia kerja gitu kan. Bahkan di SMK 6 ini berapa banyak anak di kelas 12 mereka yang masih sekolah, tapi mereka kerja juga gitu Bu, magang. Dan salah satunya itu melalui jasa Parino gitu. Parino antarkan mereka ke situ. Di tempat kerja mereka kerja, mendapatkan finansial, ke sekolah mereka absen saja. Tidak apa-apa walaupun mereka enggak sekolah, ujungnya mereka kerja, toh itu ruh daripada SMK. Nah, program Parino ini menuju kepada itu lagi gitu. Itu yang menjadi bahan pertimbangan, sehingga sekolah pun sangat mendukung kepada kegiatan yang digarap Parino ini di dalam akhir kegiatan CGP-nya gitu. Baik Pak, dalam hal tersebut adakah sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sedang berlangsung ini? Ya, hanya saja dalam proses ini yang sumber daya yang belum ditemukan itu perannya adalah komite, yaitu aset manusia ya. Kenapa komite? Karena kami belum melibatkan betul. Ketika terjadi suatu kegiatan itu hanya melibatkan Parino sebagai pembimbing,
anak sebagai objeknya gitu kan, dan nanti perusahaan sebagai tempat di mana mereka dikirim nantinya gitu dalam perusahaan. Kalau melibatkan komite sejauh ini karena memang daya finansialnya itu belum terlalu dibutuhkan, sarpras ditanggung oleh sekolah, jadi itu saja aset yang belum terpetakan di dalam kegiatan program akhir Parino ini. Apa programnya Parino? Program Namanya? Inovatif ya, karya inovatif. Jaringan komputer inovasi. Iya. Baik Pak, sangat menarik sekali ya diskusi di siang hari ini. Suatu saat nanti saya akan diskusi kembali tentang program-program terbaiknya Pak Rino ya Pak ya. Baik, ya. baik. Cukup sekian bincang-bincang kita Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Siap, terima kasih Ya. juga atas informasinya dari Ibu sebagai pekerja Parino gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ide dari Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya nanti? Saya akan menampilkan program kompetensi yang ada di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang yang ada di bidang saya gitu, teknik komputer jaringan. Jadi mungkin nanti saya akan membuat instalasi dan konfigurasi tentang perangkat Bu, gitu, perangkat yang wifi ya, wifi gitu. Baik, jadi yang nanti akan dipamerkan yaitu perangkat wifi ya. Iya. Mungkin sebagai tambahan ya Pak Rino, ya seandainya Bapak berkenan membuat misalkan banner standingnya. Iya, banner standingnya betul. Ya kecil aja gitu, ukuran berapa gitu. Iya. Nanti biasanya di situ ada apa sih yang melatar belakang program Pak Rino, nanti tujuannya, terus Iya. nanti apa yang dihasilkan. Betul. Nanti ya di situ juga ada langkah-langkahnya dan foto dokumen pada saat anak mengerjakan. Benar. Dan produknya juga Betul. ada gitu kan. Betul. Nah nanti Pak Rino juga boleh membawa laptop untuk menampilkan video dari Pak Rino pada saat anak-anak membuat jaringan wifi Iya, tersebut iya, gitu. Dan kalau bisa, kalau produknya ada, bawa di situ. Jadi Iya. semua tamu pengunjung datang ke stand Pak Rino akan melihat gitu kan, Iya. produknya gitu kan. Nanti akan bertanya ke Pak Rino nanti menjelaskan bagaimana cara proses ini jaringan wifi Iya, bisa betul. terjadi ya, Iya. bisa dibuat seperti ini. Betul. Dan siapa tahu dari para tamu itu tertarik tertarik. dan anak didiknya yang di SMP ataupun saudaranya ataupun anaknya tertarik dengan sekolah Pak Rino. Iya, Dan benar, Bu. sekolah Pak Rino banyak peminatnya. Alhamdulillah Pak, kita ke bagian akhir pendampingan. Benar, Bu. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Mati. Ya, Pak Rino sudah banyak berbagi praktik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring ya, Insya Allah. dan berbagi praktik dengan murid-murid di sini, banyaknya inovasi perubahan ya, dan berbagi praktik dengan rekan-rekan guru di sekolah ini. Amin. Saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Rino yang tetap semangat untuk belajar dan berinovasi, semangat untuk diri sendiri, belajar untuk diri sendiri, dan murid juga untuk sekolah di sini ya Pak ya. Tapi saya juga salut, saya juga banyak belajar lah dari Pak Rino. Saya juga sama Bu, Iya, dengan Bu Mati ini. tentang kesabaran, Sama kesabaran terutama Bu Mati. ya pelajaran IT gitu ya. Iya, Dan sama, saya Bu. juga jadi tambah semangat lagi karena saya juga sama banyak males ya. Jadi saya ikut turut rajin untuk belajar. Iya, Bu. Dan pesan saya ya agar Bapak tidak henti-hentinya memetakan sumber daya yang ada di sekolah ini Iya, untuk Bu. perubahan dan perbaikan pembelajaran demi sekolah ini Iya, ya. saya akan ingat itu. Iya. Terus saya ingin mendengarkan apa sih kesan Bapak selama pendampingan dengan saya dari pendampingan pertama sampai akhir ini, dan apa sih kesan Bapak selama mengikuti program guru penggerak
yang dirasakan Bapak bahwa ini sangat banyak sekali manfaatnya dan perubahan pada diri Bapak. Terima kasih sebelumnya Bu Meti. Saya terbatas terhadap bimbingan Ibu Meti, Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau saya bilang alhamdulillah, Ibu Meti itu apa ya? Ya luar biasa lah. Membantu bimbing gitu. Jadi apa namanya? Ya bener ya kalau katanya orang mak apa namanya? Ilmu padi lah. Ilmu padi. Saya sendiri kan backgroundnya bukannya itu ya Bu ya, bukannya apa namanya? Bukannya pendidikan. Saya tuh non pendidikan gitu. Makanya saya apa namanya belajar banyak dari Bu Meti gitu. Jadi apa namanya dengan kesabaran Bu Meti kebimbing gitu kan, mengingatkan gitu, memotivasi gitu kan, terus juga mendoakan gitu. Saya juga dengan teman-teman gitu, terima kasih, semangat Bu Meti, sukses, Sama. sukses dunia akhirat ya Bu. Amin, amin. Sama-sama. Dan apa namanya program CGP ya luar biasa ya. Jadi apa namanya yang pertama tuh saya apa namanya akhirnya nambah melek mata ya, melek mata gitu bahwa saya waduh, saya masih menjadi guru itu masih perlu banyak belajar gitu loh, perlu banyak belajar gitu kan. Terus apa namanya saya masih sedikit melakukan perubahan gitu kan. Terus apa namanya yang ketiganya juga saya harus benar-benar gitu apa namanya bagaimana menanamkan mental saya tuh yang komitmen atau konsisten lah gitu terhadap apa namanya pendidikan gitu yang berpusat kepada murid gitu. Dan apa namanya dan saya disadarkan gitu bahwasanya untuk mencapai sebuah keberhasilan itu nggak bisa sendiri, jadi harus berkolaborasi gitu. Jadi ya itu yang bilang sukses gitu. Jadi apa namanya yang sedikit yang saya milikin harusnya bisa gitu loh apa namanya memberikan manfaat gitu untuk rekan guru gitu, terutama siswa yang membutuhkan gitu. Jadi apa intinya program guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali gitu. Dan apa namanya saya berharap berkelanjutan lagi gitu dan bisa ditambah lagi ya Bu ya gitu apa namanya di dalamnya gitu, di dalam LMS-nya gitu untuk apa namanya untuk lebih apa banyak karya-karya yang bisa benar-benar bermanfaat gitu untuk perubahan pendidikan yang lebih baik lagi gitu Bu. Baik Pak Rino, saya juga sebenarnya biarpun PI 6 ini adalah PI terakhir ya, tapi bagi saya bukan berakhir ya. Kita masih tetap menjalin silaturahmi, kita masih saling berbagi praktik baik, di mana apalagi sekolah kita berbeda. Bapak SMK, saya SKH sekolah khusus, di mana setiap sekolah pada umumnya itu menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, pendidikan inklusi ya. Artinya kita masih bisa berkolaborasi pembelajaran lainnya Pak ya, baik. Dan insya Allah semoga Allah mendengarkan niat baik kami dan mengabulkannya agar kita masih tetap terus silaturahmi untuk praktik baik
yang lebih baik lagi untuk Iya. anaknya Pak ya. Betul. Apalagi sesuai dengan di program guru penggerak bahwa kita itu berdampak pada murid. Iya. Semua berpusat pada murid Murid. sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Iya, Jadi ya insya Allah dengan tekad kita dengan berpikir positif ya untuk memajukan kita masih berkolaborasi. Iya. Tidak hanya berakhir di pendampingan guru penggerak ini Pak ya. Iya, betul, Bu. Iya. Dan tentunya saya juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas banyak kekurangan saya baik dalam cara bicara maupun Sama, Bu. iya, Bagi saya banyak banget kurang kekurangannya. kurang membersamai lah ya, tidak maksimal gitu kan. Tapi pesan saya buat Pak Rino sebagai CGP saya bahwa ya kita tetap tidak boleh sombong ya Pak ya. Yang tadi Bapak ucapkan tentang ilmu padi, Iya, tadi. kita harus tetap tawadu juga. Kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita selama kita berusaha untuk merubah diri kita. Iya. Belajar. Iya. Dan tentunya selain kita tidak boleh sombong, kita juga harus punya komitmen Iya. dengan disiplin yang tinggi ya Pak ya. Betul. Ya, karena dari situlah akan lahir sebuah kesuksesan. Iya. Di mana Bapak ingin merubah diri dengan tekad, misalkan saya pengen menjadi lebih banyak percaya diri untuk memotivasi dengan perubahan-perubahan. Iya, betul. Itulah niat Bapak seperti itu, lakukanlah. Iya. Gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan besok lusa Bapak adalah seorang pemimpin yang punya jiwa harus memiliki kode etik ya, yaitu ya diantaranya sekian pendampingan individu yang ke-6 ini. Saya Meti Agustina dan Saya Rino Umboro Hadi, CGP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten mengucapkan terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.